Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penenggal Pratama. Saya dari Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang keunggulan dan kekurangan dari penyiaran digital. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah dasar penyiaran yang diampu oleh Bapak Urip Mulyadi. Oke, tanpa lama-lama kita lihat videonya bersama-sama. Transformasi televisi analog ke televisi digital berjalan demi dua rencana besar, yaitu internet cepat atau broadband dan menyediakan frekuensi untuk berkomunikasi di tengah bencana. TV digital diperlukan karena teknologi televisi analog yang sekarang dipakai stasiun televisi nasional memakan sumber daya yang besar pada spektrum 700 MHz. Oleh karena itu, pemerintah ingin mengalihkan ke televisi digital agar lebih efisien. Jika digitalisasi televisi ini dilakukan, pemerintah berharap terdapat frekuensi kosong seluas 120 MHz yang sering disebut digital dividend. Nah, frekuensi kosong hasil efisiensi ini nantinya digunakan untuk dua rencana besar. Pertama, spektrum 700 MHz bakal dipakai untuk komunikasi saat terjadi bencana. Kedua, 700 MHz juga bakal dimanfaatkan untuk menyelenggarakan internet nirkabel dengan kecepatan tinggi, yaitu 4G LED, sebab secara sifat spektrum rendah seperti 700 MHz memiliki jangkauan lebih luas. Dari sisi kapasitas juga bagus dalam menembus tembok dan basement gedung. Nah, kemudian apa sih penyiaran digital itu? Dalam buku digitalisasi di Indonesia disebutkan bahwa digitalisasi merupakan terminologi untuk menjelaskan proses alih format media dari bentuk analog menjadi bentuk digital. Secara teknis, digitalisasi merupakan proses perubahan segala bentuk informasi, baik angka, kata, gambar, suara, data, maupun gerak yang dikodekan ke dalam bentuk bit atau binary digit. Bit ini berupa karakter dengan dua pilihan, seperti 0 dan 1, on dan off, maupun yes dan no. Dengan demikian, dimungkinkan adanya manipulasi dan transformasi data atau bit streaming, termasuk penggandaan, pengurangan, maupun penambahan. Semua jenis informasi diberlakukan bukan dalam bentuk asli, tetapi bentuk digital yang sama atau byte atau bit. Nah, setelah membahas pengertian siaran digital dan bagaimana cara mendapatkan siaran digital, selanjutnya kita akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan penyiaran digital. Yang pertama yang akan kita bahas adalah keunggulan. Pertama, penyiaran digital menjanjikan kualitas gambar dan suara yang jernih bagi masyarakat. Dengan pancaran sinyal di frekuensi digital, gambar yang diterima tidak akan berpintik, berbayang, maupun bergoyang. Ketajaman warna pun gambar juga akan sempurna. Bahkan bisa diterima dengan kualitas High Definition HD Resolusi dengan resolusi 180. Suara juga akan stabil tanpa noise atau gangguan akibat lemahnya sinyal. Kedua, efisiensi spektrum televisi digital dalam dunia pertelevisian. Efisiensi spektrum televisi digital yang sangat tinggi memungkinkan seluruh saluran televisi di Indonesia dikompresi hingga 12 kali pengecilan. Efisiensi ini dapat menyisakan ruang 120 MHz, sebuah coupling yang dikenal di seluruh dunia sebagai digital divide. Ketiga, efisiensi infrastruktur. Dari sisi penyelenggara siaran, digitalisasi berarti efisiensi infrastrukturnya hingga 75% dan biaya operasional serta mendukung teknologi yang ramah lingkungan. Digitalisasi akan menghemat setidaknya biaya untuk mengadakan dan perawatan tower. Dalam sistem siaran analog, satu siaran televisi harus memerlukan satu pemancar, sedangkan dalam sistem siaran digital
hanya satu pemancar bisa digunakan oleh banyak lembaga penyiaran. Keempat, kualitas program yang lebih baik dan beragam. Dengan kemungkinan banyak saluran siaran dalam satu zona layanan, penyiaran digital akan memanjakan konsumen dengan berbagai alternatif tayangan, baik itu tayangan hiburan maupun tayangan informasi. Kemudian kelemahan siaran digital. Yang pertama, kendala operasional dalam proses migrasi total dari teknologi analog menuju digital sangat terkait dengan kesiapan mayoritas penonton televisi di Indonesia yang masih menggunakan televisi analog. Kondisi ini akan memperlama proses total digital karena mau tak mau kebijakan simulkas antara analog dan digital harus memperhatikan kecukupan waktu. Lama jangka waktu simulkas harus dibedakan antara daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju, sehingga dapat ditinjau kembali sesuai kesiapan masyarakat dan penyelenggara. Sehingga jika pada akhirnya TV analog dapat dihentikan secara total, tidak menimbulkan kesenjangan baru di masyarakat. Kedua, bagi lembaga pengelola penyiaran, dalam jangka pendek, digitalisasi juga mengakibatkan kerugian secara teknis. Seperti dilansir dari Bisnis Indonesia, kerugian justru berasal dari pemancar televisi lama yang tidak dapat digunakan pasca digital seluruh materi stasiun televisi. Usai operasional stasiun televisi beragam mulai dari 5 tahun hingga 8 tahun. Kalau diibaratkan, kami ini dulunya bos. Kalau berusaha keras untuk membeli rumah, nah, sekarang kami diminta untuk meninggalkan hunian dan kembali ke kos, ujar Bambang atau Harian Bisnis Indonesia. Ketiga, teknologi penyiaran digital juga menuntut keahlian khusus penggunanya dalam mengoperasikan alat, termasuk memperbaiki jika ada kerusakan. Keahlian dalam kaitan ini sangat terkait dengan sumber daya manusia yang harus mengikuti dan mampu bersinergi dalam digitalisasi. Media penyiaran yang kelak seluruhnya menggunakan platform digital juga harus dipahami oleh operator-operator yang notabene secara teknis saat ini masih banyak mengoperasikan teknologi analog. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.